Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Belakangan ini, saya tahu banget lagi ada semacam kepanikan massal di media sosial soal nasib guru non-ASN alias guru honorer di sekolah negeri. Bener kan? Rumornya tuh kemana-mana. Tapi tenang aja, tarik napas dulu. Karena hari ini, kita bakal menyingkirkan semua kebingungan itu. Kita akan jadikan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2016 sebagai pegangan utama kita buat cari tahu fakta sebenarnya. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar nggak muter-muter, ini 4 poin yang bakal kita bahas hari ini. Aturan baru guru honorer, syarat wajib mengajar, urusan hak gaji dan tunjangan, dan terakhir, transisi menuju status PPPK. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan paling besar yang bikin semua orang overthinking. Kapan sih sebenarnya penugasan guru honorer di sekolah negeri ini benar-benar berakhir? Nah, untuk jawab ini kita harus lihat timeline atau garis waktu yang udah ditetapin sama pemerintah. Masuk ke poin pertama kita, aturan baru guru honorer berdasarkan surat edaran nomor 7 tahun 2026. Nah, aturan ini tuh sebenarnya semacam angin segar yang ngasih perpanjangan nafas buat para guru di sekolah negeri. Gini perjalanannya, awalnya menurut Undang-Undang ASN, urusan tenaga non-ASN ini harusnya udah kelar maksimal Desember 2024. Tapi, ya realitanya kan nggak semudah membalikan telapak tangan kan, jadi ada perpanjangan sampai 2025. Nah, spesial buat guru di bawah naungan Kementerian Dikdasmen, waktunya ini diperpanjang lagi 1 tahun penuh sampai 31 Desember 2026. Tapi catat baik-baik ya, tahun 2027 itu adalah batas akhir yang benar-benar mutlak. Di tahun 2027 nanti, udah nggak boleh ada lagi penugasan guru non-ASN di sekolah negeri. Udah, mentok di situ. Lanjut ke bagian kedua, syarat wajib mengajar. Pertanyaannya, siapa aja nih yang masih diizinkan buat ngajar? Walaupun ada perpanjangan sampai 2026, syaratnya itu ketat banget dan nggak bisa ditawar. Kalau nama kalian udah masuk sebagai guru non-ASN di Dapodik sebelum 31 Desember 2024, kalian aman dan diizinkan ngajar. Tapi, kalau kalian baru mau masukin nama atau baru terdata di tahun 2025 atau 2026, wah aturannya tegas banget, kalian nggak diizinkan ngajar. Pintu buat entry data baru udah ditutup rapat-rapat. Terus gimana cara pemerintah ngeceknya? Disinilah yang namanya Ruang SDM itu main peran. Ruang SDM ini adalah portal resmi kementerian, ibaratnya kayak gerbang utama gitu. Di portal inilah nama-nama guru yang memenuhi syarat bakal didata satu persatu secara spesifik. Kalau nama kalian nggak nyangkut di ruang SDM ini, ya otomatis kalian nggak bisa ditugaskan. Tapi, ada satu fakta yang cukup bikin kaget nih. Ternyata, Bapak dan Ibu guru itu nggak bisa login dan ngecek sendiri nama kalian di portal Ruang SDM ini. Beneran loh, aksesnya cuma dibuka buat administrator dari Dinas Pendidikan setempat. Jadi ya, nasib verifikasi ini sangat bergantung banget sama keaktifan admin pemerintah daerah masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, hak gaji dan tunjangan. Nah, ini nih urusan dapur yang pastinya krusial banget buat kita bahas. Selama masa perpanjangan sampai 2026 ini, tenang aja, hak finansial kalian tetap diakui negara kok. Biar gampang memahami birokrasi yang ribet, kuncinya cuma ada di 2 hal. Kalian udah punya sertifikat pendidik alias Serdik atau belum, dan beban kerja kalian terpenuhi atau enggak. Buat kalian yang udah punya Serdik dan beban kerjanya juga full tercukupi, kalian berhak dapat tunjangan profesi guru sebesar 2 juta rupiah. Mantap kan? Tapi ya ingat, angka 2 juta ini tetap bakal dipotong pajak dan iuran BPJS sesuai aturan yang berlaku. Yang penting, selama masa perpanjangan ini duitnya tetap bisa cair. Terus gimana kalau kalian belum punya Serdik? Nah, pemerintah pusat lewat Kementerian Dikdasmen tetap ngasih kok, bentuknya insentif. Walaupun ya angkanya emang jauh lebih kecil, yaitu sekitar Rp300.000. Memang begitulah realitas finansial yang diatur secara resmi saat ini. Tapi jangan lemes dulu. Penghasilan kalian itu nggak murni cuma ngandelin transferan kementerian dari Jakarta aja. Masih ada sumber dana lain yang sah. Dana BOS dari sekolah, atau anggaran dari Pemda setempat itu masih legal banget dipakai buat ngasih tambahan penghasilan buat guru honorer. Dan ini poin yang benar-benar krusial. Dulu kan banyak banget tuh kepala daerah yang maju mundur, takut menganggari gaji honorer gara-gara ngeri melanggar UU ASN. Nah, dengan adanya surat edaran baru ini, Pemda yang emang punya duit, kayak contohnya di NTB atau Jawa Barat, itu secara legal diperbolehkan menggaji guru honorer. Mereka udah nggak perlu deg-degan lagi dikejar aturan selama anggarannya emang ada. Kita sampai di bagian keempat, sekaligus bagian terakhir kita. Transisi menuju status PPPK yang jadi tujuan utama di tahun 2027 nanti. Kenapa sih mesti ada batas waktu segala macam? Semuanya itu bermula dari mandat hukum ini.
Di Undang-Undang ASN Pasal 66, itu dibilang secara gamblang kalau penataan pegawai non-ASN itu wajib diselesaikan, dan instansi pemerintah itu dilarang keras ngangkat pegawai non-ASN baru. Aturan inilah yang jadi alasan utama kenapa tahun 2027 itu jadi harga mati. Era honorer emang udah harus ditutup. Nah, bagian ini sering banget disalahpahami, jadi tolong dengerin baik-baik. Banyak yang mikir, wah pemerintah mau menghilangkan honorer nih, mau mecat-mecatin guru. Nggak gitu. Niat sebenarnya itu bukan menghilangkan orangnya, tapi menghilangkan status honorernya. Paham ya bedanya? Pemerintah justru pengen ngangkat dan naikin status kalian biar lebih resmi dan diakui negara. Visi besarnya di tahun 2027 nanti, guru-guru honorer yang memenuhi syarat ini bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang kita kenal dengan PPPK. Nanti skemanya ada yang jadi PPPK penuh waktu, ada juga yang paruh waktu. Goalsnya jelas banget, supaya status abu-abu honorer ini hilang dan kalian semua bisa dapat kesejahteraan yang jauh lebih layak. Gimana? Udah mulai tercerahkan kan soal aturan mainnya? Jadi masa perpanjangan sampai akhir 2026 ini benar-benar masa persiapan emas buat kalian. Pertanyaan penutup dari saya buat direnungkan nih. Apakah kalian, dan pastinya pemerintah daerah kalian, udah benar-benar siap buat ngadepin transisi besar-besaran ke status PPPK di 2027 nanti? Waktunya jalan terus loh. Pakai semua info yang kita bahas hari ini buat siapin diri kalian sebaik mungkin. Tetap semangat ngajarnya, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita berikutnya.